Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat negeri yang aman, dan juga nikmat umur, nikmat kesempatan hidup hingga hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, kemudahan, kekuatan serta pertolongan kepada kita untuk senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, beristifadah, mengambil faidah dari apa yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala dalam kitab ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bab, yaitu min adabiz zikri, adab-adab dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan berzikirlah, mengingat Rabbmu dalam dirimu dalam kondisi tadarru', merendahkan diri, wa khifah, dan dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal, dan dengan merendahkan suara di pagi dan petang hari, dan jangan sekali-kali menjadi orang yang lalai. Ayat ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Yang kemudian Asy-Syaikh menjabarkan atau merinci adab-adab zikir kepada Allah Azza wa Jal dari ayat ini, yang kurang lebih ada 7 poin adab-adab berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan, wa bayanu mashtamalat alaihi al-ayatul karimatu minal jam'i bainal amri bi dzikrillahi wan nahyi 'an diddihi. Ayat ini juga mengandung perintah untuk berzikir kepada Allah dan larangan dari lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Wa hadhihi al-ayatu idafatan ila dalalatiha ala dhalik. Selain daripada kandungan perintah dan larangan di dalam ayat ini, perintah untuk berzikir dan larangan untuk lalai, faqad ishtamalat ala jumlatin tayyibatin minal adabil karimati allati yanbaghi an yatahalla biha adz-dzakiru. Ayat ini juga ternyata mencakup adab-adab berzikir kepada Allah Azza wa Jal yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan satu persatu di antara adab dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Awalan, yang pertama, an yakuna adz-dzikru fi nafsihi, li'anna al-ikhfa'a adkhalu fil ikhlasi wa aqrabu ilal ijabati wa ab'adu minar riya. Agar zikir yang kita lakukan itu tersembunyi, ada pada diri kita, dimulai dari hati kita yang paling dalam, dari lubuk hati kita yang terdalam. Karena menyembunyikan zikir kepada Allah Azza wa Jal ini lebih dekat dengan keikhlasan dan pengabulan diterimanya zikir kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjauhkan kita dari yang namanya riya, yaitu ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jal dengan suara yang lirih dari dalam hati kita, dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, dari lubuk hati kita yang paling dalam. Ini adab yang pertama, an yakuna dzikru fi nafsihi. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, di dalam hati kita,
tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Karena hakikat kualitas dari sebuah ibadah ada pada kualitas amalan hati kita. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya, bahkan berdoa, tapi ternyata hatinya lalai. Hatinya justru, atau dia tidak menghadirkan hatinya di dalam bacaannya tersebut. Sehingga zikir yang dia ucapkan sama sekali tidak berpengaruh pada dirinya dan kehidupannya. Sehingga adab yang pertama ini sangat penting, yaitu agar pondasi atau dasar dari kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena ini lebih dekat dengan keikhlasan dan menjauhkan kita dari riya. Kemudian adab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, mengambil faedah dari ayat yang kita baca, an yakuna ala sabili at-tadarru' wa huwa at-tadhallulu wal khudu' wal i'tirafu bit taqsir liyatahaqqaqa fihi dhillatul 'ubudiyyah wal inkisaru li'azamatir rububiyyah. Agar saat kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kondisi hati dan jiwa kita benar-benar ingin merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ingin merendahkan diri dengan khusyuk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya dengan mengakui segala kekurangan kita, menyadari segala kekurangan kita dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Tadarru', tadhallul, merendahkan diri dengan khusyuk, dengan penuh ketundukan hati dan penuh pengakuan dan kesadaran diri bahwa diri kita ini masih jauh dari kata layak atau sempurna dalam menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Tujuannya adalah liyatahaqqaqa fihi dhillatul 'ubudiyyah, agar penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla benar-benar terwujud, terrealisasi dengan sempurna. Wal inkisaru li'azamatir rububiyyah, dan kita benar-benar merealisasikan kekhusyuan kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam tauhid rububiyah. Ini adab yang kedua. Tadi yang pertama, agar zikir tersebut berasal dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kemudian yang kedua, dalam kondisi kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, an yakuna ala wajhil khifah. An yakuna ala wajhil khifah. Kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita takut kepadanya, yaitu al-khawfi minal mu'akhadhati ala taqsiri fil amal. Kita takut, kita khawatir akan mendapatkan hukuman manakala kita banyak kekurangan dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wal khasyati minar radd, dan kita khawatir jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini ditolak olehnya. Wa adamil qabul, dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang beriman yang mereka padahal orang-orang yang sudah totalitas dalam berbuat baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sudah berusaha totalitas mempersembahkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah, berusaha maksimal dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ternyata hati mereka khawatir. Ternyata di hati mereka ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka sudah berusaha totalitas dalam menunaikan hak-hak Allah, tapi hati mereka masih terdapat rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka sadar semua akan dikembalikan kepadanya. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang sangat cepat, selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Mereka lah yang selalu terdepan dalam
berbuat baik dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka yang sudah totalitas dalam beribadah kepada Allah, mereka yang sudah berusaha maksimal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun ternyata di hati mereka masih ada rasa takut kepadanya, jangan-jangan amalannya tidak diterima. Terlebih kita yang masih sangat kurang dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya kita lebih merasa takut dan khawatir kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan harapan kita atau amalan kita tidak diterima olehnya. Terkait ayat ini, diriwayatkan dalam Al-Musnad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha sa'alatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an haula. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ayat ini. Siapa mereka yang merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Kemudian Aisyah mengatakan, faqalat ya Rasulullah, ahuwa ar-rajulu yazni wa yasriqu wa yashrabul khamr? Apakah orang yang takut kepada Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah seseorang yang berzina, mencuri, dan meminum khamr, sehingga dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia takut dan khawatir akan diazab? Apakah dia pelaku maksiat? Kemudian Nabi SAW menjawab, la ya banatas siddiq, bukan pelaku maksiat yang dimaksud dalam ayat tersebut. Walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala minhu. Justru orang yang takut yang disebutkan di dalam ayat tersebut adalah orang yang rajin sholat, rajin berpuasa sunnah, rajin bersedekah, namun di dalam hatinya ada rasa khawatir, rasa takut jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang ketiga saat kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, saat kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Selain kita harus berharap kepadanya, kita juga harus takut, merasa khawatir jangan-jangan amalan kita tidak diterima di sisinya Subhanahu wa ta'ala. Ini adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat, an yakuna dunal jahr. An yakuna dunal jahr. Ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak harus atau tidak termasuk adab dengan cara berteriak-teriak, mengangkat suara. Justru yang menjadi adab berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dunal jahr minal qaul, dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Suatu ketika pernah orang-orang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suara mereka dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam kondisi mereka safar. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan menegur mereka, meluruskan apa yang menjadi kekeliruan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian. Tidak perlu teriak-teriak, mengangkat suara setinggi-tingginya dalam berdoa dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian tidak sedang berzikir, berdoa atau memanggil, menyeru zat yang maha tuli atau zat yang maha jauh. Ya. Kalian tidak sedang berdoa kepada zat yang maha tuli, kepada zat yang maha jauh, tidak. Walakin tad'una sami'an basira. Ingat, kalian sedang berdoa, kalian sedang meminta kepada zat yang maha mendengar, kepada zat yang maha melihat. Di zaman Nabi SAW sudah terjadi hal seperti ini. Sebagian orang berzikir, berdoa dengan mengeraskan suara, berteriak-teriak, mengangkat suara dengan tinggi. Kemudian Nabi SAW datang kepada mereka dan menegur mereka, meluruskan apa yang menjadi kekeliruan mereka, menunjukkan bahwa berzikir kepada Allah dengan suara yang keras, tinggi-tinggi,
berteriak-teriak, ini bukan bagian dari adab dalam berzikir. Justru adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita berzikir dengannya adalah apa? Dengan melembutkan suara, melirihkan suara kita masing-masing. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian. Karena kalian tidak sedang berdoa, tidak sedang meminta kepada zat yang maha jauh, zat yang maha tuli. Tidak. Kalian sedang berdoa, kalian sedang meminta kepada zat yang maha mendengar, zat yang maha melihat, zat yang maha mengetahui. Sehingga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha melirihkan suara, melembutkan suara, menjaga adab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa perhatikan, kalau seandainya saat kita bertemu dengan para petinggi, tokoh masyarakat, kita harus menjaga adab, menjaga sopan santun dalam berbicara, menjaga intonasi kita dalam berbicara, dan kita dilarang untuk mengangkat suara melebihi suara misalnya para petinggi, tokoh masyarakat atau orang tua kita. Seandainya terhadap sesama manusia saja, kita diperintahkan untuk menjaga intonasi, menjaga suara kita, sopan santun kita dalam berbicara. Bagaimana lagi saat kita berzikir menyebut Rabbul Alamin, Rabb kita, zat yang kita sembah selama ini. Tentu kita lebih ditekankan untuk menjaga adab, di antaranya dengan tidak berteriak-teriak, tidak meninggikan suara di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika mereka teriak-teriak mengesankan bahwa semakin teriak semakin didengar. Ini justru keyakinan yang salah. Selirih apapun suara kita dalam berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun misalnya seandainya kita sudah tak mampu lagi berkata-kata, hanya bisa mengeluarkan air mata kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar, maha mengetahui apa yang menjadi beban batin kita, apa yang menjadi kegelisahan kita, isi hati kita, problem hidup kita. Sehingga kita tidak perlu teriak-teriak, mengangkat suara dalam berzikir dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian adab yang kelima yaitu an yakuna bil lisani la bil qalbi wahdahu. Selain kita menghadirkan hati kita di dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang disebutkan dalam adab yang pertama, kita juga menggerakkan lisan kita dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa huwa mustafadun min qawlihi ta'ala, dan ini faedahnya diambil dari wadunal jahri minal qaul. Ya, di antara adab berzikir adalah melembutkan suara, tidak mengeraskan suara, artinya menggerakkan lisan. Ya, wa mutakalliman kalaman dunal jahr. Kita berbicara, kita menyebutkan lafaz zikir tersebut dengan lisan kita, Ya, jangan sampai kemudian kita hanya berzikir dengan hati kita, karena di dalam Islam lisan juga memiliki ibadah yang harus kita gerakkan, ibadah lisan. Dan di antara ibadah lisan adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dan berdoa. Ya. Kita gunakan lisan ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ini berlaku untuk semua zikir, yaitu menggerakkan lisan kita. Ya, menggerakkan lisan kita. Karena yang menjadi sunnah dalam berzikir dan berdoa adalah mengucapkan. Dan yang namanya ucapan tidak akan terjadi kecuali setelah kita menggerakkan bibir kita dan mengeluarkan suara. Ya, minimal bisa didengarkan oleh diri kita sendiri. Ini yang disebut dengan ucapan lisan. Adapun ketika lisan kita diam, tidak mengucapkan apapun, tidak menggerakkan lisan kita, ini tidak disebut dengan ucapan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait ucapan. Ya. Ucapan itu dengan menggerakkan lisan.
dan juga memperdengarkan suara kita, minimal bisa didengar oleh diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, an yakuna bil ghudwi wal asal. Hendaknya zikir lebih ditekankan lagi dilakukan di pagi dan petang hari. Meskipun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir yaitu kita berzikir setiap saat, setiap waktu. Namun ayat ini menunjukkan keistimewaan dua waktu ini, pagi dan petang hari. Dan kita sudah diajarkan oleh Nabi SAW zikir pagi dan petang, ya, dan sore hari. Ya. Fatadullul ayatu ala maziyati hadaini alwaqtain. Sehingga ayat ini secara khusus menyebutkan keutamaan dari dua waktu ini. Bukan berarti selain daripada dua waktu ini kita boleh lalai, boleh diam. Tidak. Karena yang namanya berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, kita berzikir mengingatnya di setiap waktu. Namun dalam ayat ini disebutkan keutamaan dua waktu ini dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu zikir pagi dan petang. Ya. Karena dua waktu ini adalah dua waktu yang tenang dan cocok untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, yang bisa diambil faedahnya dari ayat tersebut, yaitu di antara ada berzikir an-nahyu 'anil ghaflah. An-nahyu 'anil ghaflah wala takun minal ghafilin. Larangan dari lalai, sifat lalai, sikap lalai dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak waktu kita bengong, tidak mengucapkan apa-apa, hanya bengong saja. Waktu-waktu kita bengong, memikirkan apa, daripada kita diam, yang akhirnya membuat kita menyesal di akhirat kita, nanti, karena sebab kita melalaikan waktu kita, lebih baik kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, Allahumma gfirli. Di saat-saat kita lalai, daripada kita bengong, tidak mengucapkan apapun, ya. Biasanya orang yang hanya berpikir tanpa berzikir, ini akan menghasilkan overthinking. Dia merasa khawatir, gelisah terhadap sesuatu yang sebenarnya belum terjadi. Dan itu yang menjadi waswas syaitan. Sebab waswas syaitan. Adapun ketika seseorang diam, bengong, dia gunakan waktu bengongnya, diamnya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia tidak akan overthinking terhadap hal-hal yang bahkan tidak terjadi sama sekali dalam hidupnya. Ini 7 adab yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, mengambil faedah dari ayat yang kita baca di awal tadi. Semoga kita diberi taufik untuk mengamalkannya dengan benar dan istiqomah. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.